Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Husna SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 006 Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Sakban. Beliau adalah guru PAI SD Negeri 006 Rambah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Pak ya. Sebelum nanti saya amati jalan proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas, adapun tujuan dilakukan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid di kelas ya Pak ya. Ya. Begitu ya Pak ya. Sekarang nih Pak, ada nih beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai di observasi nanti Pak? Baiklah, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai saat observasi nantinya adalah yang pertama yaitu satu, peserta didik dapat membaca Al-Quran secara tartil. Kemudian yang kedua, peserta didik menunjukkan sikap berani dan percaya diri membaca Al-Quran dan menunjukkan sikap berlindung kepada Allah sebagai implementasi pemahaman terhadap Quran Surat An-Nas. Kemudian yang ketiga, ataupun yang terakhir, yaitu peserta didik dapat menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surat An-Nas dengan baik. Oke, baik Pak. Jadi ini ada 3 tujuan ya yang ingin Bapak capai. Nah, kira-kira nih bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan ketika observasi nanti Pak? Baiklah, nanti ketika observasi nanti adapun pengembangan yang akan saya lakukan yaitu dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Oke. Jadi di sini Bapak akan melakukan area pengembangannya yang ingin dicapai yaitu di bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan siswa ya Pak ya. Iya. Nah sekarang nih Pak, saya ingin mendengar nih dari Bapak nih, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metodenya nih Pak. Seperti apa nih gambarannya nih Pak? Baiklah, adapun strategi pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan aspek kesiapan murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian model pembelajarannya problem based learning atau PBL. Adapun metodenya yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oke, jadi di sini Bapak akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya Pak ya. Iya. Kemudian dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL, kemudian dengan metode yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Kemudian nih Pak, bagaimana nih dengan media pembelajarannya yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajaran yaitu saya menggunakan Fokus sebagai media perantara untuk memberikan penjelasan kepada siswa dan juga ada kertas berisikan kuesioner terhadap siswa tersebut. Oke, jadi nanti rencananya Bapak medianya dengan melakukan melalui perantara Infokus ya Pak, dan Iya. menyampaikan materi pembelajaran. Iya. Oke, baik nih Pak, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kemudian di hari apa, di kelas berapa, di jam keberapa nih Pak? Baiklah, saya nanti akan melaksanakan observasi pembelajarannya yaitu pada hari Senin yaitu jam 2 dan ketiga di kelas 2B. Oke, baik. Jadi nanti Bapak di hari Senin depan, yaitu di kelas 2, tepatnya di jam kedua dan ketiga ya Pak. Insya Allah saya akan datang di kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelasnya ya Pak ya. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik ya Pak ya. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira nih Pak, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Itulah yang saya dapatkan dari
percakapan hari ini, yaitu saya mendapatkan gambaran terkait media apa yang akan saya gunakan nantinya. Kemudian saya akan mempersiapkan diri dari sekarang supaya ketika tampil atau melaksanakan kegiatan pembelajaran dapat berjalan baik dengan lancar. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya dan sudah meluangkan waktunya juga untuk bisa berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas ya Pak, di hari Senin depan ya Pak ya. Demikianlah percakapan pra-observasi kali ini. Dan sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Terima kasih Pak Sakban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.